Oke, coba direkam. Mikrotik. Ini kalau kita lihat ke bawah, ini ada dua protokol yang sering dipakai. Yang satu OSPF, satu lagi BGP. Oke. OSPF itu open shortest paling pendek, path jalur. Jadi shortest path first. Jadi dia akan cari jalur yang paling pendek. Oke. Kan jaringan bisa nyambungnya macam-macam nih. Dan bisa satu jaringan punya 2-3 sambungan sekaligus. Misalnya di sini lewat 5 router, sini lewat 3 router, yang satu lagi lewat 1 router, dia akan milih yang 1 router. Supaya nyampe cepatnya sampainya cepat. Udah gitu yang konsep OSPF itu biasanya dipakai di kampus, perusahaan tuh OSPF tuh makanya. Nah, dia cara berpikirnya gini. Dia pakai bentuknya kayak tree, terus dia pakai istilah area. Ada area 0, area 1, area 2, area 3. Area tuh misalnya bisa lantai, bisa gedung. Gedung yang ini area 1, gedung yang ini area 10, gedung ini area 20. Terus dalam area 1 ada lantai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi disebut lagi area 2, area 3, area 4, area 5. Nanti di sini gedung 10 punya lantai 1, 2, 3, dikasih nama lagi area 11, 12, 13 gitu. Areanya nggak boleh sama. Gitu ya. Tapi ada area yang nyambungin semuanya. Itu area backbone. Kita biasanya nyebutnya area 0. Backbone tuh kayak gitu ya. Jadi ada area 0. Ada default kan area 0. Defaultnya 0. Jadi backbone tuh 0. Perjanjiannya gitu ya. Backbone-nya 0. Kemudian ada gedung 1, kita kasih nama apa, area 1, area 10, 20, atau 10, 20, 30, nanti lantainya kita sebut area lagi. Tiap area, jadi antara area ke area 1, dari area ke area yang lain, harus ada mikrotik di tengahnya. Bukan mikrotik, router apa aja. Dan protokol ini bisa dijalani di mikrotik, Cisco, Juniper, semua bisa jalan sih. Jadi protokol ini tidak harus ke produk tertentu, bisa produk macam-macam. Ini OSPF. BGP itu protokol yang dipakai sama provider, sama ISP, itu makanya BGP. Oke. Dia pakai istilah AS, Autonomous System Number. Jadi cara berpikirnya kan di dalam satu ISP itu banyak IP, itu banyak banget, nomor kan banyak banget. Di satu ISP itu IP-nya banyak. Supaya dia bisa ngasih tahu IP banyak ke tempat lain, dia ngasih tahu saya AS number-nya sekian. AS number ini punya IP ini. Tapi yang dikasih tahu ke sana cuma AS-nya doang. Gitu. Jadi dia nggak usah ngasih tahu IP macam-macam, dia kasih tahu AS saja. Gitu. Nah, yang seru dari ISP itu kira-kira gini. Misalnya gini, ini ISP Indonesia punya nyambung ke Amerika nih. Emang kita punya sambungan langsung ke Amerika kan kagak? Kita harus nyambung dulu ke ISP yang punya kabel fiber dari Indonesia ke Amerika. Itu ISP-nya lain lagi tuh. Ada ISP yang punya sambungan kabel. Di Amerika juga nanti kan ada sambungan lagi. Misalnya kita turunnya di California. Nanti ada ISP yang punya sambungan dari California misalnya ke New York. Nah, itu ISP lain lagi. Gitu ya. Nah, yang seru dari ISP ini adalah kita harus setoran duit. Kan ISP cari duit. Setoran duit. Jadi kita bayar nih ke ISP yang punya kabel fiber dari Indonesia Amerika, bayar. Terus ISP yang dari Indonesia ke Amerika ini bayar lagi ke ISP yang punya sambungan dari California ke New York. Nanti baru bisa nyampe ke Google segala macam, kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini setoran-setoran ini urusannya izin. Jadi tadi kan kita punya AS, Autonomous System Number. Nah, AS ini boleh lewatnya, istilahnya transit. Boleh nggak transit atau enggak, tergantung setoran. Gitu. Nah, bisa kita lihat di sini misalnya AS number ya, AS number request. Ini ada request nih Indonesia. Jadi kita bisa request panduan minta AS number. Jadi kita harus ngisi ini sih. Gitu ya. Nih. Nanti harus diisi semuanya, nanti kita masukin. Ini yang megang
IDNIC. Yang megang IDNIC. Nih. Kelihatan nggak? Kebaca nggak sih? idnic.net. ID itu Indonesia, NIC adalah Network Information Center.net. Orang yang pertamanya yang pegang IDNIC namanya RMS Samik. Kita lihat gambarnya ya. Ini makhluknya nih. Jadi IDNIC ada manusianya. IDNIC yang megang cuma satu orang. Jadi RMS ini yang pertama, yang dulu pertama kali Indonesia internetnya nyala, yang megang Samik. Yang kedua, yang megang namanya Budi. Banyak Budi. Iya, Raharjo. Ini Bapak Budi. Nih. Bukan. Nih yang megang yang kedua ini. Yang ketiga udah mulai dimasukin jadi bagian dari ABGI, Asosiasi ISP-nya Indonesia. Jadi bagian ini semua nggak ada urusan sama pemerintah ya, jangan khawatir. Internet tuh nggak dikontrol pemerintah sebenarnya, gitu ya. Jadi Samik, yang kedua ABGI. Ini ya saya bisa ngomong itu soalnya kan ini teman Ono semua, teman sangkatan semua lah. Kalau Samik di atas 2 tahun, kalau Budi sekelas sama saya, ini satu kelas, kita berdua satu kelas, ini sekelas. Undang kok. Hah? Dia lebih seniman lagi. Ono udah kayak seniman ya. Dia lebih parah senimannya. Orang dia kerjanya main band. Parah nih anak satu. Sekelas di pas universitas apa gimana? Sekelas di ITB di universitas. Kawan kos dong Prof. Kagak. Cari kos mah teman yang perempuan, ngapain laki-laki? Langsung protes dia. Langsung. Kak Gigi senyum-senyum coba. Bagi gue pengalaman ya. Anak UPI. Kalau ada yang mau dilempar, lempar aja, Ge. Soalnya ngambil rusak susah adanya. Lempar Starbucks boleh. Lempar Starbucks, nggak balik modal, Ge. Ini beres ya? Oke, ini ada 2 hal loh. Kita akan coba yang OSPF dulu. Sebenarnya ada banyak protokol ya. Saya sendiri lebih suka pakai protokol ini sih sebenarnya. Masuk sini dulu lah. Kecilan gitu loh. Gede ya. Profnya nggak kelihatan takutnya. Saya biasanya pakai yang ini. Yang lebih gila. Ini jarang orang pakai sih. Ini. Gimana tuh? Karir. Ini protokolnya saya pasang di WiFi. Jadi WiFi ada WiFi nggak? WiFi. Oke. Kan kalau di komputer kita bisa ganti sistem operasinya komputer ya. WiFi saya ganti sistem operasinya di format. Belum pernah ya? Belum ya? Belum pernah. Jadi WiFi kita format, ganti OS, terus dimasukin OSR ini. Kalau yang normal, WiFi normal itu kan cara kerjanya gini. Ini laptop atau handphone, connect ke WiFi kan. Udah gitu ada kabelan di belakangnya WiFi kan. Kabelan itu ke internet. Kalau yang ini WiFi ganti sistem operasinya jalanin OSR. Ini ada WiFi lagi, jalanin OSR. Ini ada laptop, jalanin OSR. Ada handphone, jalanin OSR. Nyalain semua. Ini kita bisa connect satu sama lain tanpa kabelan. Hitam kabelan. Kabelan ini dicabut. Hitam pakai wifi. Lah kalau kita mau ke internet kan sudah kabelannya kan. Internetnya lewat kabelan ya. Coba aja WiFi lu cabut kabelannya. Emang bisa ke internet? Oh iya. Nggak bisa kan? Nggak bisa. WiFi itu kayak switch tadi. WiFi itu kan kayak switch ini sebenarnya. Akses point gitu. WiFi itu kan akses point kayak switch ini. Jadi ada satu kabel nyambung ke internet. Terus yang lain harus nyambung ke sini kan? Iya. Kalau ini Enggak. internetnya ini nggak ada. Terus kita bisa nyambung antar WiFi. Itu pakai open BTS. Bukan, itu pakai OSR ini. Seluler. Bukan seluler, ini WiFi-nya tetap. Cuman kita ganti protokol. Protokol routingnya diganti. Terus dapat internetnya? Ya internetnya ada satu yang punya internet ya nyambung lewat situ semua. Oh iya. Tapi kabelannya dicabut. Iya. Coba deh kabelannya dicabut. Kamu bisa nyambung? Nggak bisa. Tapi kan yang penting ada satu yang terhubung ke internet. Coba aja. WiFi sini cabut satu. Oh gitu. Coba aja cabut, nggak akan nyambung. Langsung mati. Kan wifi-nya yang terhubung ke internet. Ya,
Jadi gini, ini wifi. Heeh. Semua laptop nyambung ke sini kan. Heeh. Untuk ke internet, semua laptop nyambung ke wifi tadi, udah gitu semuanya dilewatin ke kabelan ini ke internet. Coba lu cabut kabel internetnya, putus wifi. Iya putus. Nyambung ke sini nyambung, tapi nggak akan nyambung ke internet. Oh gitu. Tidak ada internet ya. Karena internetnya dicabut. Internet. Nggak pernah tahu ya. Jadi wifi bajingan sih sebenarnya, kita ditipuin doang sih. Kita nyambung ke sini, ada kabelan ini. Kalau kabelan ini cabut, ya mati lah. Kita kelihatannya nyambung ke wifi-nya nyambung, tapi nggak ada internet. Nah kalau yang ini, internetnya dicabut, antar wifi nyambung semua. Ini pernah saya. Hah? Enggak, saya pernah pakai mikrotik nyambungin pakai wifi-nya. Nah itu namanya mesh. Nah tekniknya kayak gitu. Oh, tekniknya. Kalau ini bikin sendiri. Kalau itu kan built-in dalam mikrotiknya. Mikrotik punya kemampuan mesh emang. Nah ini teknik meshnya kita bikin sendiri. Oke, pantesan saya agak sedikit bingung. Ya, Berarti nggak semua router bisa gitu ya? nggak. Oh. Itu mikrotik bisa. Mikrotik bisa. Tapi yang mikrotik nggak recommended. Kalau yang ini dia bisa ngukur. Ini kondisi radionya bagus nggak? Sinyalnya bagus nggak? Dia ngukur nih protokolnya tahu sinyal. Kalau mikrotik mesh-nya itu biasanya nggak tahu sinyal dia. Terus udah gitu dia bisa ngukur ini padat nggak sambungannya. Kalau padat nggak dipakai. Kalau misalnya ini ada radio, kita punya beberapa radio di situ. Dia bisa tahu yang sini bagus, yang ini jelek, ini bagus jelek, tahu semua. Itu bisa ngecek semua. Udah gitu saya pasang ini di kendaraan tempur. Ini beneran, karena pasang di Ranpur. Di kendaraan tempur, udah gitu kendaraan tempurnya pasangin wifi, terus kendaraan tempurnya jalan nih, gerak. Artinya wifi gerak dong semua. Jadi kita punya internet bergerak kan. Terus kita pakai buat video call segala macam, hidup. Kemarin orang-orang TNI AL dikasih lihat kayak gini pada stres. Emang bisa no? Bisa. Jarak berapa ya? 2 kilo nyampe 2 kilo. Jadi bisa kapal sama kapal. Jauh. Kapal sama kapal taruh di apa sih namanya? Di towernya kapal kan ada tower di kapal. Kasih antena ya nyambung kapal sama kapal. Jadi kalau kita punya armada gerak, backbone-nya gerak. Nggak perlu satelit. Kaget mereka, kok bisa gitu ya? Kasian deh lo. Habis tahunnya ngarahin meriam doang. Waduh, baru Berenang doang. berenang, nyelam. Ini kagak bisa dia. Nah, beres ya. Jadi ada protokol banyak yang diajarin secara resmi OSPF sama BGP, tapi di luar itu masih banyak protokol yang lain. Beres ya. Sekarang kita akan coba OSPF. Mana dia? Sini ya. Oke. OSPF. Kita bikin yang sederhana aja dulu ya. Sederhana. Jadi ceritanya ada 3 router. Ini routernya udah 3 ya, udah ribet nih. 3. Dia punya IP yang di dalamnya 19 yang antar router 1 router 2 10 10 10 router 1 router 13 10 10 10 1 2 10 10 14 terus 23 10 10 18. Terus di belakang ini ada 192.810, di sini ada 172.1610. Gitu ya. Bentar. Mau sekalian sama versi 6 enggak? Apa ya? Wah, Ini kan versi 4 doang. kita aja belum, saya masih belum terbiasa sama versi 6. Iya, sekarang sekalian ngebiasain biar pusing kepala. Kalau pusing kepala kan kagok, sekalian dipusingin aja sekalian kan. Biar kita ngelihat bahwa sebetulnya versi 6 sampai versi 4 bisa jalan sekaligus sih sebenarnya. Iya. Jadi di jaringan yang kita operasin ini bisa jalan versi 4 sama versi 6 sekaligus jalan. Gitu ya. Sorry, ke bawah sini ada versi 6-nya kalau nggak salah. Bawah. Ini dia versi 6 mikrotik. Nah ini di kampus saya jarang ngajar nih. Dosen, guru juga SMK juga nggak ngajar kan? Pernah Ada, pernah. tapi nggak dalam banget. Iya waktu. Ini juga saya juga nggak bisa ngajarin dalam, soalnya waktunya ini 1 semester sendiri sebenarnya versi 6. Cuman harus pada ngerti juga ujung-ujungnya ntarnya. Oke, kita akan masuk ke OSPF. Kita OSPF sederhana tapi versi 6 ya. Ada versi 6 sama versi 4 jalan sekaligus nih. Oke. Gambarnya sama. Kayak tadi sama,
ada 3 router, router 1, router 2, router 3. Ini IP-nya yang ditulis masih versi 4-nya aja. Sekarang kita akan bikin makhluk ini. Oke, cara bikinnya. Oke. Nih, Kecil. kecil. Mikrotik 1. Alah, siap. Kenapa? Hadisnya mau habis sih. Kita coba ya. Kenapa? Hadisnya tinggal 2%. Wah. 2, 3. Soalnya tadi kan buat ngerekam kuliah tadi pagi. Harusnya masih ada sih, masa sampai habis banget sih. Kuliah cyber itu. 35 giga masih ada lah. Mikrotik cuma 600. Cukup 600. Masih ada lah ya. Ya oke, Haris masih ada. Sekarang kita mulai sambungin nih. Ini kondisi kayak gini. Sekarang kita akan nyambungin, ngikutin petunjuk dari bawah. Ethernet 0, router 1. Ethernet 0 connect ke router 3 Ethernet 0 ya. Oke, sekarang kita ikutin lah. Ikutin aja. Oke, alah. Ethernet 0, masukin router 3 Ethernet 0. Gitu ya, nyambung. Sekarang kita ikutin lagi. Ethernet 1, masukin router 2 Ethernet 0. Oke. Jadi ikutin banget nih. Ethernet 1, router 2 Ethernet 0. Oke. Terus ngikutin lagi. Ethernet 2 masukin ke LAN. Kita nggak ntar LAN-nya ntar cerita LAN. Pokoknya kita udah tahu Ethernet 2-nya masukin ke LAN. Sekarang Ethernet 0 masukin ke router 1 Ethernet 1 ini udah kelihatan belum? Coba lihat. Ethernet 0 udah masuk ke sana udah. Sekarang Ethernet 1 ke router 3 Ethernet 1. Ethernet 1 masukin router 3 Ethernet 1. Udah. Nyambung semua. Nah, yang seru dari makhluk ini, jadi ilmu ini jarang dikuasain anak-anak. Jadi kalau kita bikin jaringan di RT RW, di rumah, bahkan kadang-kadang di perusahaan, di corporate segala macam, mereka routingnya statik. Kalau mau ke IP ini, lewatin router ini. Mau ke IP ini, lewatin router ini. Kalau sambungannya putus, manual di set lagi. Pindahin sambungannya ke manual pakai tangan, pindahinnya. Lu bayangin putus, orang udah teriak-teriak, baru kita datang terus kita konfigurasi, mati lu. Jadi kita ngerjain ini kenapa dibikin otomatis, supaya kalau putus dia langsung otomatis jalan. Ya, jadi fungsinya supaya semuanya jadi otomatis. Oke, sekarang kondisinya udah 3 udah nyambung. Sekarang masuk lagi ke sini. Ini LAN-nya 192 yang di router 2 192.168.21, 192.168.31. Oke. Yang 1 2, satu lagi 3. Yang atas 0 kayaknya. 1 ya. Yang atas 1 2 3. LAN-nya nempelnya di Ethernet 2 gitu ya. Nah, sekarang Oke. Ini kita harus nyalain makhluk ini. Start. Wah, Waduh, kacau. nggak bisa. Oke, Start. nggak bisa restart, jadi harus dari sini. Masih nyala Pak. Mana? Yang save Iya nih, masih nyala. masih nyala, harus di Mati. start dulu, normal. Kacau nih. Aduh. Korup. Tat. Mudah-mudahan nggak korup nih. Tat. Ini lepas dulu nih. Remove ya. Mana sih remove-nya dia? Delete. Coba start. Ini kalau salah, itu kalau nggak salah minggu lalu yang ini nih,
Network, saya rubah lagi di networknya. Alah sih. Iklan. Ya lah, ini delete dulu lah ya. Udah putus asa. Delete dulu. Mana delete ya? Remove ya. Ya. Delete all file. Sekarang kita cloning ke paksa. Clone. Mikrotik 1. Oke. Ini adanya di sini ya. Oke. Mana tadi teh? Itu atas nomor 2. Nah. Nomor 2. Ini ya. Ngapa turun? Ya udahlah. Nah. Bisa turun. Ya udah. Sekarang kita harus masukin lagi berarti ke dalam GNS3. sini. Ke GNS3-nya yang ini harus dibuang. Delete template. Saya harus preference Virtual. mana VirtualBox ini ya. Terus kita new Mikrotik 1. Edit. Ini router. Ini telnet. Ini 8. Terus ini allow. Oke. Apply. Oke. Kita geret sekarang Mikrotik 1 ke dalam sini. Kita harus ulang lagi. Ke atas lagi. Ethernet 0 masuk router 3, Ethernet 0. Ethernet 0 masuk router 3, Ethernet 0. Terus Ethernet ininya, Ethernet satunya masuk ke sini nih. No, coba bener nggak? Ethernet 1, Ethernet router 2, Ethernet 0. Oke. Sekarang kita jalanin ya. Start. Ini start. Ini start. Ini 3 sekaligus start dengan kondisi harddisk sudah mau habis. Oke. Ini harddisknya habis nih, bentar lagi. Kayaknya harus beli harddisk lagi. Aduh. Nah, kita punya masalah dengan Mikrotik. Kalau kita pakai Mikrotik versi 6, itu IP versi 6-nya nggak ada. Yang versi 7, versi 6-nya ada. Ini pada malam pada begadang. Oh. Kasian tuh. Makanya nggak usah begadang. Oke, sekarang kita akan masuk ini pasin. Ini saya akan masuk dulu ya. Kalau masuk dari sini, ini Mikrotik, tapi nggak enak dimasukin. Karena nggak bisa copy paste. Kita butuh yang bisa copy paste. Jadi caranya masuk dari sini. Console, admin. Oke. Do you want serial license? Yes, kepaksa. Enter. Quit aja. Ctrl C. Nah, sekarang masalahnya adalah kita harus ngecek. Dia IP versi 6-nya siap nggak? Cara ngeceknya adalah gini. System. Package. Print. Ini IP versi 6-nya masih X. Enggak ada. Jadi kalau kita harus aktifin Oh, belum. sistem package IP versi 6. Salah bukan system. Salah. Package enable IP versi 6. Enter. Terus kita restart. Sistem restart. Reboot. Indoxon.
Yes. Oke. Ya. Itu adanya di versi 6. Jadi versi 6 kita punya masalah IP versi 6-nya tidak ada di dalamnya, kita harus aktifin dulu. Nah, versi 7 sudah ada IP versi 6-nya, cuman beda perintahnya sama yang Mikrotik yang versi 6. Akibatnya kalau saya lagi main versi 7 suka salah-salah. Karena contekannya versi 6 semua. Gitu. Ntar Anda pada ngoprek versi 7 bikin buku aja. Ada anak semester 1 lagi bikin buku Mikrotik. Udah hampir jadi. Berapa lama? Hah? Berapa lama? Sebulan kan dari waktu itu kan ada apa? MOS apa sih? KKMB. Yang KKMB itu kan dikasih tahu lo bikin buku langsung sebulan udah hampir jadi bukunya. Oke, kita masuk. Jadi apa? Coba kita cek ya. Slash IP address sorry huruf besar lagi. IP address print. Nggak punya IP semuanya. Oke. Coba sekarang kita masuk ke ini Mikrotik 1, kita masuk ke Mikrotik 2. Start. Udah start dia, salah. Kita masuk ke konsol. Ini masuk lagi ke konsol. Bukan setting. Setting ya, salah. Konsol. Kok nggak masuk sih? Tiap kali kerjanya kayak gitu. Admin. Ctrl C. Yes. Quit. Ctrl C. IP address print kosong, nggak ada IP address. Jadi cara ngecek apakah ini udah dikonfigurasi atau belum, saya ngecek IP addressnya. Kalau nggak ada berarti belum dikonfigurasi apa-apa. Kalau mau aman, sistem reset. Oh, di reset. Sistem reset tuh hilang semua konfigurasinya, gitu ya, beres ya. Nah sekarang kita akan coba yang ini udah keluar belum? Konsol. Ini Mikrotik 2, Mikrotik 3, Mikrotik 1. Oh, Mikrotik 1 udah ada di sini ya. Oke, berarti ini nggak perlu. Oke. Sekarang Mikrotik 1 udah, Mikrotik 2 udah, Mikrotik 2 belum, admin. Yes. Quit. Ctrl C. IP address print kosong. Sekarang saya akan masukin IP address. Caranya ini turun ke bawah. Saya kecilin dulu ya. Ini cara ngeset IP-nya. Tadi waktu kita pakai server perpustakaan di sana kan kita kasih perintah if config, nama interface apa, IP berapa, netmask berapa. Kalau ini cara ngesetnya gini, IP address ini mirip sama IP min A. IP A itu ya. Jadi waktu kita ngeset IP kan IP address add, IP address kan mirip banget nih perintahnya kan? ADDR. Pakai ADDR add, terus IP-nya langsung, terus dev, Interface-nya, iya. devnya ini. Kalau Mikrotik caranya mirip banget, cuman dia formatnya kayak gini. Nah yang di atas ini kita mengeset Ethernet 123 IP versi 4-nya, udah gitu Ethernet 123 IP versi 6-nya. Jadi versi 6 caranya cuma kayak gini, mirip banget, cuman nanti perintahnya di sini IP, di sini IPv6. Perintahnya kayak gitu. Ini saya bikin mirip banget. Ini kan 10.10.11 di sini 2001 10.10.1.2.21. Slashnya 30, di sini slashnya 64. Jadi LAN di IP versi 6 adalah slash 64. Gitu ya. LAN di versi 4 rata-rata slash 24. Versi 6 slash 64. Jadi ini cuman kita giniin aja. Klik kanan copy.
masuk ke sini, Ethernet ini router 1 paste. Dah. Sekarang di router 2-nya mirip banget. Oke. Cuman ini kenapa dibikin IP-nya mirip-mirip supaya gampang ngeping-ngepingnya. Oke. Ini harus diingat 10.10.1.6, 11.1.9, 192.168.21. Yang ini 11. Nanti IP versi 6-nya mirip juga nih sama atasnya. Ini klik kanan copy, masuk ke router 2. Router 2. Paste. Line 1 kolom 7. Kolom 7 yang Oh, ininya kurang panjang kali ya? Hah? Iyalah, coba kalau kayak gini. Oh, not comment Ethernet 3. Interface Ethernet 3. ADDR. Address. Oh, udah jam segini ya? Nggak mau Ini masalah ya, nggak mau, kenapa ya? Ether 3 tuh nyambung kemana? Jadi gini, di GNS3 namanya Ethernet 012. Iya. Kalau di Mikrotik digeser 123. Nggak ada 0-nya. Jadi Ethernet 2-nya GNS3 sama dengan Ethernet 3. Cuman kita punya masalah ini nih. Oh, Kenapa? IP versi 0 belum diaktifin. Oh iya, yang router 2. 2 sama 3 belum diaktifin. Oh, aduh. Jadi langsung error, dia nggak mau. Kan waktu udah habis. Jadi saya harus ngaktifin lagi. Ini panjang ceritanya, tapi ceritanya gini dah. Ceritanya ntar kita coba praktekin minggu depan ya kira-kira. Jadi di sini saya harus ngeset IP versi 4 sama versi 6 di semua router. Yang perlu kita tahu bahwa dalam satu kabel versi 4 jalan, versi 6 jalan. Nggak masalah. Ini jalan dua-duanya, versi 4 versi 6 jalan. Udah gitu di sini OSPF. routing OSPF interface kita nambahin interface ini OSPF jalanin, interface ini OSPF jalanin, interface ini OSPF jalanin. Oke. Nah, kemudian di sini ngasih tahu areanya backbone tuh 0. Jadi areanya backbone, kemudian di sini kita ngasih tahu yang di atas ini OSPF ini buat kalau kita main OSPF di IP versi 4. Kalau kita pakai di versi 6, perintahnya yang di bawah ini. Versi 4, versi 6-nya jalan. Yang perlu perhatiin baik-baik di sini bedanya adalah kalau di versi 4 kita harus ngasih tahu saya IP-nya berapa. Versi 6 dia sama sekali nggak ngasih ke IP. Dia langsung kasih tahu ke yang lain IP saya berapa. Nah, kalau ini udah jalan, nanti misalnya kabelnya putus, dia otomatis nyambung sendiri. Cuman kita prakteknya minggu depan deh. Ini routernya belum di reset, belum diaktifin. Saya aktifin dulu bentar ya. Biar minggu depan nggak lupa. Apa tadi? Sistem package enable IPv6. Oke. Sini sistem package enable IPv6. Oke. Pusing nggak lu pada? Pusing kayaknya. Kalau mau dicoba, coba ini ngoprek. Kalau CCNA segala macam ditanya nggak? CCNA kayak Ada materinya OSPF. ada. Jadi ini kalau mau sertifikasi harus ngerti ini. Nggak ngerti ini nggak akan bisa sertifikasi.
mau Nggak selesai. Hah? Nggak selesai CCNA gara-gara COVID. Oh gitu. Iya kan COVID jadi nggak bisa akses gitu. Oh alah. Ya, jadi kalau mau sertifikasi jaringan CCNA, kalau nggak di Mikrotik ada MTCNA. Nah, itu materi-materi ini harus ngerti juga sih. Ini cara ngertinya harus latihan. Kalau nggak latihan susah. MTCRE itu dapat apa bro? Kalau MTCRE? Nggak apa. Oh enggak. Nih kalau ngerti struktur apa ya di ijazah sertifikat ya. Jadi yang paling rendah derajatnya adalah sarjana. Nah, iya. Ya. Ini kan pada mau jadi sarjana, itu derajat rendah nih, paling bawah sarjana. Di atas sarjana adalah sertifikat-sertifikat ini. Jadi punya CCNA, MTCNA segala macam itu di atasnya sarjana. Itu bisa lamar kerja bro? Hah? Bisa lamar kerja. Apa ya? Bisa kalau perusahaannya ngerti. Banyak perusahaan cara berpikirnya gini, saya pengen sarjana. Kan orang yang ngurusin lamaran orang HRD. Orang HRD cuma bilangnya gue pengen sarjana komputer. Walaupun kita punya sertifikat CCNA, dia kagak tahu bahwa sertifikat CCNA itu di atasnya sarjana sebenarnya. Tuh. Jadi kalau kita punya sertifikat sebenarnya di atasnya sarjana. Cuman kalau kita punya gelar S2 itu di atasnya sertifikat. Kalau kita punya gelar S3 itu di atasnya S2, di atasnya sertifikat, di atasnya sarjana gitu. Punya soalnya. Sertifikatnya udah ada. Nah, sertifikat gini biasanya ada waktunya. 3 tahun. 3 tahun harus Udah bukan ujian dewasa. lagi. Nah, itu masalah dengan sertifikat. Tiap 3 tahun harus ujian. Kalau sarjana sekali ujian seumur hidup sarjana, itu bedanya. Gitu. Cuman kalau kita jago mainnya bukan di situ sih sebenarnya. Jadi kalau kita ini ya, kalau kita ngelamar kerja segala macam, mereka akan lihat sarjana, gelar sertifikat. Tapi kalau orang HRD jago, dia ngelihat bukan hanya dari dua ini, postingan kita, karyanya kita, karya bisa buku, bisa postingan di Twitter segala macam, kita aktif nggak di komunitas itu. Kalau kita postingnya isinya cuman nyela capres gitu, itu jadi masalah tuh ntar di HRD. Jadi hati-hati posting jangan sembarangan, soalnya orang HRD akan melihat. Jadi kalau bisa postingan kita tuh di wilayah-wilayah profesional banget, misalnya urusan jaringan atau urusan apa, posting di situ konsisten dan postingnya positif. Soalnya itu akan dilihat sama orang HRD. Kalau kita positif dan konsisten di kelompok itu, kadang-kadang kita, jadi walaupun kita punya gelar sarjana, nggak punya gelar yang lain, nggak punya sertifikat, tapi kita ternyata konsisten di komunitas itu, kemungkinan bisa ditarik juga. Jadi kalau cuma sarjana doang masalah. Kalau sarjana plus apa, itu bisa. Kalau plus buku lebih serem gitu. Terus ya, oke, udah, sampai ketemu minggu depan. Yang ini rekamannya harus dimatiin dulu, kalau nggak masalah saya.